Shalom keluarga Shalom, Gregorian luar haleluya. biasa, haleluya. Kita berjumpa lagi di ibadah yang begitu indah ini. Dan kini mari kita persiapkan hati kita tundukkan kepala kita tutup kedua mata kita mau masuk dalam doa. Tuhan terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami sungguh bangga Tuhan. Punya Allah yang setia, punya Allah yang sempurna seperti Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam Tuhan Kristus Tuhan. Kiranya ibadah ini menjadi ibadah yang menyenangkan hatimu, menjadi ibadah yang boleh menyegarkan jiwa kami kembali Tuhan. Amin. Sebab kami telah melihat betapa baik, betapa dahsyat dan betapa luar biasanya pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Bapa, ini pujian kami, ini penyembahan kami seutuhnya kami persembahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang agung. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita berdoa, haleluya, amin, haleluya. Yes, haleluya. Mari semua kita mau nyatakan sebuah pujian berkata bahwa Yesuslah satu-satunya sahabat yang sejati. Yes. Dulu, sekarang, maupun sampai selama-lamanya. Yes, haleluya. Hey. Kita mau katakan bahwa hidup yang kita jalankan adalah hidup yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti karena Yesus Tuhan. Karena Yesus Tuhan, Tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yeay. Haleluya. Kaulah sahabatku Yesus. Sekali lagi kita nyatakan pujian ini dengan lebih dahsyat lagi kita katakan. Hidup yang kupilih membuatku berarti karena Yesus Tuhan. Tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang takkan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Amin. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yes, selamanya. Yesus. Haleluya. Amin. Yes, sebab Tuhan Yesus adalah sumber
sumber kekuatan kita, amin. Dan dialah satu-satunya sahabat kita yang selalu setia bersama kita. Mari kita terus berseru, kita panggil nama dia, Yesus, Yesus, dan Yesus. Hey, hey. Katakan sama-sama, Kaulah kekuatanku, penolong dalam susahku. kita tak akan takut Takkan ku karena takut, Tuhan beserta karena kita Engkau dan Dia membela pembelaku. kita, amin. Saat ku berjalan, Kau ada di sisiku. Tanganmu yang kuat menuntun langkahku. Oh Yesus, 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 nama yang memuaskanku. Panggil, Oh Yesus, 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 Kau selalu ada di hatiku. Hey, hey. Kita katakan lagi dari awal pujian ini bersama-sama dengan penuh semangat dan sukacita, amin. Haleluya. Katakan, Kaulah kekuatanku, penolong dalam susahku. Yes. Takkan ku takut karena Engkau pembelaku. Mari Saat ku berjalan, Kau ada di sisiku. Tanganmu yang kuat menuntun langkahku. Oh Yesus, 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 nama yang memuaskanku. Oh Yesus, 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 Kau selalu ada di sekali lagi hatiku. kita panggil dia. Oh Yesus, 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 nama yang memuaskanku. Oh Yesus, 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 Kau selalu ada di Lebih lagi hatiku. katakan, Oh Yesus, 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 nama yang memuaskanku. Oh Yesus, 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 Kau selalu ada di hatiku. Oh Yesus, 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 nama yang memuaskanku. Oh Yesus, 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 Kau selalu ada di hatiku. Kau selalu ada di hatiku. Kau selalu ada di hatiku. Haleluya. yes, yes, yes. Amin. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih amin, Bapa, amin. Engkau ajaib. Yes, Dan haleluya. kini tiba saatnya kita semua mau masuk di dalam pujian penyembahan kita. Dan biarlah fokus kita, hati kita dan pikiran kita hanya tertuju kepada kaki salibnya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di altarnya dan di tempatnya yang maha kudus kita datang menghampirinya. Haleluya Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau, betapa hebatnya kuasa-Mu Tuhan. Bila Engkau yang membuka pintu, maka tidak akan ada yang bisa menutupnya. Bila Engkau yang telah mengangkat, maka tidak ada satupun yang dapat merendahkannya. Yes. Sama-sama kita mau katakan pujian ini, haleluya. Haleluya Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Sekali lagi kita mau katakan,
segala perkaraku ku serahkan padamu, Tuhan Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tidak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat merendahkanmu, oh Tuhan. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanmu. Tiada yang dapat merendahkanmu. Tiada yang dapat merendahkanmu. Tiada yang dapat merendahkanku, sebab Kau berada bersamaku. Oh Yesus, Kau Allah pemelihara kami, namamu berkuasa Tuhan. Yes, Tuhan. Yesus, Kau ku sembah. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesusku. Ku angkat pujian ini untukmu, oh Tuhan. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, hinabatu syekerabata. Kami sangat bangga, Engkaulah Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Engkaulah Tuhan, Bapa yang perkasa, Yesus Kristus namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Kau ku sembah, Yesus Kau ku agungkan. Namamu besar, namamu mulia, namamu indah Tuhan.
dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat merendahkanku. Sama-sama kita angkat tangan, kita mau katakan, tiada yang dapat merendahkanku. Terima kasih Tuhan, kami percaya pujian ini adalah janji yang Kau berikan pada hidup kami. Amin. Tuhan. Yes. Bahwa kami akan melihat anak-anak-Mu semakin tinggi, terbang seperti Raja Wali di atas segala percobaan Tuhan. Tuhan, persiapan hati kami menjadi tanah yang subur untuk boleh ditaburi oleh benih firman-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, setiap firman ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Haleluya. Melainkan tertanam, bertumbuh dan menjadi rema dalam hidup kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami Dalam berdoa, nama haleluya. Yesus, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, saya percaya Tuhan Yesus baik dan Dia punya rencana yang terbaik untuk setiap kita. Puji syukur di hadapan Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Kini saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang kita untuk satukan hati, satukan pikiran, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Bapa, segala penyertaan-Mu Tuhan kami rasakan, Tuhan kebaikan-Mu kami rasakan Bapa. Engkau Allah yang begitu luar biasa memimpin hari-hari kami Tuhan. Kami tidak berarti tanpa Engkau Tuhan, dan hari-hari kami tidak ada gunanya tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas pimpinan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, kini saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau berkati Tuhan apa yang kami dengar Tuhan. Tidak hanya kami mengerti, tapi kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus yang luar biasa. Kita mau belajar dari kehidupan Musa dan kita mau belajar dari kehidupan Yosua. Saya ambil firman Tuhan dari Ulangan pasal 34 ayat yang ke-9. Ulangan pasal 34 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Rahasia keberhasilan Musa adalah karena ia mau memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Dan Yosua sebagai abdi, sebagai asisten dari Musa, pada saat itu turut menyaksikan bagaimana kehidupan Musa, kehidupan keseharian Musa. Ketika Musa mengetahui bahwa ia tidak akan sampai ke tanah perjanjian, maka ia memberikan tongkat estafet kepemimpinannya. Ia memberikan tongkat kepemimpinan kepada Yosua. Apa yang dilakukan Musa adalah ia mendoakan Yosua. Musa menumpangkan tangan ke atas kepala Yosua dan mengimpartasikan, menyalurkan roh yang luar biasa itu atas Yosua. Dikatakan di Ulangan 34 ayat 9, Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Oleh sebab itu Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Nah, Musa dan Yosua adalah contoh yang kita harus belajar dari mereka, karena mereka adalah pribadi yang mau mengembangkan keluarbiasaan Roh Kudus dalam hidupnya. Dan mereka mau memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Roh itu penurut, daging itu lemah. Roh itu penurut, maksudnya kalau kita mau dia mimpin kita, dia pimpin kita. Tapi kalau kita mau kedagingan kita memimpin roh kita, dia pun nurut. Dia pun akan menyingkir. Nah, hari Minggu kita akan belajar bagaimana kita mengembangkan spirit ini. Bagaimana kita mengembangkan roh Allah yang luar biasa yang ada dalam kehidupan setiap kita. Jangan lupa hari Minggu kita belajar sama-sama. Di ibadah offline, di GB Gregorio. Kita akan belajar bagaimana kita mengembangkan
keluar biasaan Roh Kudus dalam hidup setiap kita. Saya percaya setiap orang percaya sudah dikaruniai Roh Kudus. Setiap orang percaya dikaruniai Roh Kudus. Roma 8 ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka kita semua dipimpin oleh Roh Allah. Tetapi ada orang yang tidak dipimpin oleh Roh Allah, tapi Roh Allahnya ada di hati mereka. Kalau tidak ada Roh Allah, mereka tidak bisa bilang Aba ya Bapa. Kalau kita bisa bilang Yesus adalah Tuhan, itu karena ada Roh Allah dalam hidup setiap kita. Nah, tapi masalahnya Roh Allah itu terpancar atau tidak? Roh Allah itu keluar nggak? Kelihatan nggak? Berbuah nggak? Dampak nggak bagi orang banyak? Nah, itu masalahnya. Nah, Musa dan Yosua adalah orang yang mau hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Nah, kita pun sekalian demikian, kita harus belajar bahwa kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Barang siapa yang dipimpin oleh Roh Allah, kita adalah anak-anak Allah. Nah, Galatia 5 ayat 25, Paulus juga berkata, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Karena kita semua adalah anak-anak Allah. Kita yang semua orang yang dipimpin Roh Allah, kita adalah anak-anak Allah. Nah, bagaimana dengan kita orang percaya, bagaimana kita mendapatkan Roh Allah yang luar biasa? Sebenarnya setiap kita yang telah lahir baru menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sesungguhnya kita telah memiliki Roh Allah yang luar biasa itu. Tapi bagaimana kita mengembangkan? Bagaimana kita mengeluarkannya itu? Yang terpenting bagaimana Roh yang luar biasa itu bekerja di dalam kita sehingga menghasilkan buah-buah dan menjadi dampak bagi orang lain. Bagaimana Roh Kudus yang luar biasa itu, Roh yang luar biasa, the excellent spirit itu bekerja di dalam kita sehingga menghasilkan buah-buah dan menjadi dampak bagi orang lain. Kita akan membahas 3 hal hari ini agar kita selalu dipimpin oleh Roh Allah yang luar biasa, the excellent spirit. Saya mau katakan bagaimana caranya supaya kita dipimpin oleh Roh Allah yang luar biasa. Yang pertama, kita harus punya iman. Kita harus punya iman, tidak boleh tidak. Percaya Yesus, kita harus punya iman. Kita mau baca Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai ke 7. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Nah, ini adalah sepenggal cerita ketika Musa menyuruh 12 orang mengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Dan 10 orang melaporkan lebih baik mundur. Nyalinya ciut, takut. 10 orang bilang mundur aja deh. Karena faktanya orang-orang di tanah Kanaan itu seperti raksasa. Besar-besar, bisa makan orang punya katanya. Bahkan 10 orang itu bilang apa? Kita ini seperti ulat. Kecil seperti ulat. Mereka jiper, mereka takut, mereka lemah, mereka tidak berdaya. Berbeda dengan laporan 2 orang, Yosua dan Kaleb. Beda laporan mereka. Mereka berbicara memang sesuai fakta, tetapi sebagai orang beriman kepada Tuhan, mereka yakin bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberikan kemenangan pada Israel serta mengembalikan tanah Kanaan menjadi milik kepunyaan mereka. Haleluya. Dengan iman kita dapat melihat Tuhan di tengah permasalahan kita. Dengan iman, justru hanya dengan iman kita bisa melihat Tuhan ada di tengah permasalahan kita dan sanggup melihat dalam sudut pandang yang berbeda. Kita percaya, kalau orang beriman percaya, Tuhan sanggup untuk menolong setiap kita. Tuhan sanggup untuk menolong kita di tengah-tengah permasalahan. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kita punya spirit of excellence itu keluar, nampak, kita harus memiliki iman. Kita saat ini semua diperhadapkan dengan masalah. Masalah yang luar biasa. Masalah perekonomian, masalah kesehatan, sakit penyakit, virus di mana-mana. Apalagi dengar ada virus baru lagi. Aduh nih, kita nggak ngerti lagi bagaimana. Tapi kita percaya meskipun kata ada virus macam apa, kalau orang beriman melihat di tengah-tengah masalah pasti ada Yesus. Dan kalau ada Yesus, pasti Tuhan menolong setiap kita.
Ini yang membuat roh kita bangkit. Jadi mau apapun masalahnya, mau apapun sakitnya, mau apapun penderitaannya, roh kita tetap kuat. Karena kita punya iman dalam Tuhan. Dengan iman itulah kita bisa melihat Tuhan di tengah permasalahan kita. Dengan iman itulah kita sanggup melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Kita bisa melihat dengan sudut pandang ada Yesus di tengah-tengah kita, di tengah permasalahan kita. Tuhan pasti sanggup menolong setiap kita. Haleluya, haleluya. Kita nggak perlu takut. Jadi jika kita mau dipimpin oleh roh Allah yang luar biasa, kita harus percaya dengan iman bahwa kuasa Tuhan itu sanggup. Bahwa Tuhan itu sanggup. Bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kita. Kita harus percaya bahwa roh di dalam kita lebih besar daripada kuasa apapun di dunia ini. Itulah yang buat roh kita terus kuat, terus bangkit. Kita bisa hidup dalam pimpinan roh yang luar biasa karena kita luar biasa. Roh di dalam kita luar biasa. Roh di luar kita tidak ada apa-apanya. Mau apapun kuasanya, mau apapun sakit penyakitnya, mau apapun kondisi masalahnya. Orang beriman percaya bahwa roh di dalam kita lebih besar daripada kuasa apapun di dunia ini. Jangan pakai perasaan atau emosi yang naik turun. Oh, habis ibadah. Oh, habis Natalan, perasaan luar biasa. Wah, menggebu-gebu. Iman bukan masalah perasaan. Iman bukan masalah emosi yang naik turun. Iman itu adalah percaya. Menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kemudian bertindak dan melangkah. Percaya segala sesuatu kepada Tuhan. Percaya kepada segala sesuatu. Tuhan, kalau aku sakit, aku percaya. Hari ini yang aku bisa apa? Aku minum obat. Hari ini aku bisa apa? Aku berolahraga. Hari ini apa yang aku bisa? Aku minum vitamin. Aku percaya semuanya daripadamu Tuhan. Dan aku pasti akan sembuh. Dalam masalah ekonomi, bangkrut, gak ada uang, saya percaya Tuhan bertindak. Tuhan, kita mau punya inspirasi, mau usaha apa, mau dagang apa, mau memulai segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita mulai di dalam nama Tuhan Yesus, pasti ada keberhasilan di situ. Karena kita bisa melihat dengan iman, kita bisa melihat di tengah-tengah permasalahan kita ada Yesus, ada Tuhan yang menolong setiap kita. Tetap percaya meskipun belum melihat dengan mata jasmani kita. Tetap percaya meskipun kita melihat ada permasalahan. Kayak Yosua ketika tembok Yeriko, temboknya masih ada berdiri, tapi Tuhan bilang apa? Lihat, aku serahkan Yeriko dalam tanganmu. Pahlawan yang gagah perkasa aku serahkan dalam tanganmu. Padahal temboknya masih ada, pahlawannya belum kalah. Orang yang beriman bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Secara mata jasmani, masalah masih ada, gunung masih tinggi menghadang jalan kita. Tapi kalau orang yang beriman, kita percaya Tuhan mampukan aku. Ada Roh Kudus dalam hati kita. Mampukan aku Tuhan untuk aku bisa melewati gunung ini, bisa melewati tembok Yeriko yang luar biasa ini. Itu orang beriman. Iman dapat dibangun terus dan iman dapat diperkuat ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita jangan pernah undur dari doa-doa kita, dari pembacaan firman kita, dari kebaktian kita, ibadah seperti ini, ibadah HK, ibadah hari Minggu. Jangan pernah kendor beribadah. Karena di situ ada firman Tuhan yang membangun iman kita. Ada firman Tuhan yang memperkuat iman kita. Kalau iman kita kuat, roh dalam kita pun lebih kuat. Artinya ketika roh kita lebih besar itu karena kita sudah masuki firman. Kita sudah berdoa. Kita membaca firman Tuhan. Sehingga roh kita tuh menjadi kuat. Iman kita menjadi kuat. Iman yang kuat akan memperkuat roh kita. Iman yang dapat dibangun terus dan iman dapat diperkuat ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika kita taat kepada firman Tuhan, maka roh Allah akan memimpin kita dan menyanggupkan kita menjadi pelaku firman-Nya. Haleluya. Ya. Ketika kita taat pada firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, maka roh Allah akan memimpin kita dan menyanggupkan kita menjadi pelaku firman-Nya. Sehingga iman itu terus bangkit. Ketika iman bangkit, Roh Kudus kita semakin diperkuat. Roh Kudusnya semakin
menyala-nyala, api itu akan semakin menyala-nyala dan memberi dampak untuk semua orang. Di tengah-tengah masalah, orang lain pesimis, orang lain negative thinking, tapi kita optimis dalam Tuhan. Kita positif, percaya bahwa Tuhan menolong setiap kita. Yang kedua, ada 3 hal agar kita selalu dipimpin oleh roh yang luar biasa. Tadi yang pertama iman, yang kedua adalah integritas. Integritas itu apa sih? Integritas itu adalah apa yang kita ngomong, apa yang di hati, di pikiran, itu sama. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua pasal pertama ayat yang ke-7 dia berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Berkali-kali Tuhan bicara pada Yosua. Kalau kita baca Yosua pasal pertama ayat 1 sampai ke 8, berkali-kali Tuhan bilang apa? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Beberapa kali Tuhan bilang sama Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ini bicara tentang integritas. Bicara tentang berintegritas. Integritas berbicara tentang keteguhan hati. Memimpin bangsa yang besar pada saat itu tidaklah mudah, apalagi mereka tidak mempunyai pengalaman apapun dalam peperangan. Sementara bangsa di tanah Kanaan, bangsa yang mendiami tanah Kanaan, sudah memiliki perlengkapan senjata yang hebat dan tentara yang terlatih. Secara perhitungan manusia pasti Israel kalah. Mau perhitungan macam apapun Israel pasti kalah. Tetapi Musa diingatkan Tuhan untuk meneguhkan hatinya. Tetapi Yosua diingatkan Tuhan untuk meneguhkan hatinya. Teguhkanlah hati kita supaya kita tidak mudah menyerah. Tidak ada masalah, kita bilang Tuhan Yesus luar biasa. Di tengah masalah kita harus bilang Tuhan Yesus luar biasa. Itu namanya integritas. Teguhkanlah hati. Ketika kita bilang Tuhan Yesus baik, segala apapun kondisi kita, kita harus bilang Tuhan Yesus baik. Itu namanya integritas, keteguhan hati kita. Apapun kondisinya, apapun situasinya, sekali Yesus, tetap Yesus. Ini namanya integritas. Tidak lain di mulut, lain di hati. Terus kita berkata, apapun terjadi, Tuhan Yesus baik. Susah senang, sakit sehat, Tuhan Yesus baik. Yang kedua, integritas bicara tentang kemurnian hati. Kisah Para Rasul 24 ayat 16, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kita belajar untuk bicara apa? Integritas itu memiliki kemurnian hati. Bicara integritas, bicara tentang kemurnian hati. Hati kita murni, tulus di hadapan Tuhan. Rasul Paulus menjaga agar hatinya murni di hadapan Tuhan dan manusia. Apa yang ada di pikiran atau di hati adalah sama dengan apa yang kita ucapkan. Kemurnian hati yaitu motivasi kita dalam melakukan apapun tulus dan jujur. Seperti yang saya pernah sampaikan, tidak ada motivasi apa-apa, tidak ada agenda pribadi. Tetapi kemurnian hati itu bicara motivasi kita dalam melakukan apapun tulus dan jujur. Ketika kita mau menjadi orang yang berintegritas, maka roh Allah akan bekerja dalam kehidupan setiap kita. Ya, Allah sangat suka kepada orang-orang yang berintegritas. Lihat Paulus, dibuat Tuhan berhasil dalam memberitakan Injil, bahkan sampai ke Asia Kecil, yaitu Antioquia. Karena Paulus memiliki ketulusan, kejujuran hati. Dia tidak neko-neko, dia tidak minta apapun, dia tidak punya agenda pribadi yang dia mau menyenangkan hati Tuhan. Saya mau beritahu, keahlian atau kecakapan, kebisaan, kemampuan dapat dipelajari. Tapi integritas adalah sesuatu ketekunan melalui proses. Dan Tuhan pasti mengangkat kita apabila kita bekerja, melayani dengan integritas yang baik. Orang yang berintegritas adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan apapun yang telah diperbuatnya. Kita harus belajar. Di sini kita harus belajar. Yang ketiga, dan yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa dipimpin oleh roh Allah yang luar biasa. Yang ketiga adalah kita harus memiliki loyalitas atau kesetiaan. Yosua 24 ayat 20.
Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Setelah Yosua berhasil memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian yang telah dijanjikan kepada Abraham, bapa dari bangsa Israel, maka Yosua menyampaikan suatu pidato kepada bangsa Israel. Dalam pidatonya, Yosua memberikan peringatan apa yang akan terjadi apabila mereka meninggalkan Allah yang telah memimpin perjalanan mereka. Kemudian Yosua menyatakan bahwa ia dan keluarganya akan tetap setia beribadah kepada Allah yang hidup. Kadang banyak orang pada awalnya mau menjadi percaya kepada Tuhan karena sedang dalam keadaan susah. Kemudian mereka dipulihkan dan diberkati, maka hatinya mulai menjauh daripada Tuhan dan makin lama meninggalkan Tuhan. Mengapa zaman sekarang orang susah untuk setia? Karena manusia selalu ingin mencari-cari hal yang baru demi memuaskan hatinya. Ketahuilah bahwa hanya Tuhan yang sanggup memuaskan hati kita, bukan uang, bukan benda, bukan kedudukan. Setia kepada Tuhan, loyalitas kepada Tuhan, apapun kondisinya, apapun situasinya, sekali Yesus tetap Yesus. Kita tidak menggadaikan iman kita, kita tidak menukar iman kita, kita nggak mau kembali ke kehidupan kita yang lama. Kita mau fokus kepada Tuhan. Dan jika kita sedang berada dalam suatu pekerjaan, di suatu perusahaan, kemudian ada masalah, jangan buru-buru ambil langkah 1000 meninggalkan perusahaan itu. Cobalah kita berdoa sungguh-sungguh, siapa tahu Tuhan mau kita tetap di sana sehingga kita menjadi dampak bagi tempat itu. Mungkin kita bisa menjadi berkat di tempat itu. Terkadang the excellent spirit memimpin kita pada suatu situasi yang rasanya tidak nyaman. Karena di sanalah roh yang luar biasa itu mau bekerja bersama kita, yaitu ketika kita setia. Maksudnya adalah ketika kita dalam kondisi yang susah, jangan cepat-cepat marah sama Tuhan. Ketika kita lagi dalam keadaan yang sulit, jangan cepat-cepat meninggalkan Tuhan. Jangan cepat-cepat meninggalkan roh yang ada dalam hidup setiap kita. Tapi coba kita merenungkan kembali, justru itulah keadaan yang tidak nyaman, keadaan yang tidak enak itulah Roh Kudus itu bisa bekerja dan menuntun kita. Ketika orang lain melihat situasi makin kacau, kita bisa melihat ada harapan di sana. Kita bisa melihat ada Tuhan akan bekerja di sana. Dalam mengikut Tuhan kita perlu setia sama seperti Yesus setia kepada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun kondisi kita, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Dia Immanuel, Dia Allah yang beserta kita. Orang yang setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun akan membuat roh yang luar biasa atau the excellent spirit bekerja dengan dahsyat. Pasti ada ide atau gagasan dari surga yang akan dinyatakan kepada hidup setiap kita. Oleh sebab itu, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam pimpinan roh yang luar biasa, memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam iman, di dalam integritas kita, dan di dalam kesetiaan kita atau loyalitas kita kepada Tuhan. Disitulah Roh Kudus bekerja, menjangkau setiap kita, membuat kita menjadi orang yang luar biasa. Ada ide, ada gagasan baru. Dalam keadaan sesulit apapun, Roh itu akan memimpin kita, akan membimbing kita, akan menghibur kita, akan menyatakan kuasanya kepada kita. Sehingga kita dalam keadaan apapun, keadaan sulit apapun, kita tetap keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya, amin. Untuk malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Biarkanlah Tuhan kami memiliki roh yang luar biasa. The excellent spirit ada dalam kehidupan setiap kita semua Tuhan. Untuk menuntun kita Bapa, untuk menuntun kami sekalian Bapa. Dalam keadaan apapun, keadaan sesulit apapun, kami masih bisa keluar sebagai pemenang. Kami mau Tuhan, agar kami dipimpin oleh roh yang luar biasa. Kami mau punya iman, kami mau punya integritas, keteguhan hati Tuhan, kemurnian hati, dan kami mau memiliki loyalitas, kesetiaan kepadamu Tuhan,
karena kami percaya di dalam kesusahan kami, dalam penderitaan kami, dalam kesulitan kami, Roh-Mu akan bekerja secara luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami Bapak. Aku berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang malam hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada. Mereka yang sakit, Kau yang sembuhkan mereka. Mereka yang berbeban berat, Engkau berikan jalan keluar yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat dua tangan-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus memimpin kita. Dimanapun kita berada, Tuhan berkati kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari hari ini hingga Maranatha. Yesus datang kedua kali dan sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.